Ini adalah pelanggaran hukum yang terang-terangan, secara nyata, brutal, memalukan. Harus ada konsekuensi yang tegas. Jangan sampai hanya pecat, ini harus masuk penjara. Tiba-tiba datang, melompat pagar, dan kemudian mengklaim. Kabarnya pasang pelang ya? Pasang pelang, dia sudah bawa itu, sudah siapkan itu. Itu pejabat-pejabat seperti ada camat di sana. Itu ikut bersama mereka? Ikut bersama mereka. Aparat negara, TNI, Polri juga, aduh. Oke. Kasihan kita TNI, Polri dibawa-bawa nih. Tidak ada ruang diskusi di sana. Saya dipegang, kemudian didorong-dorong, gitu dia. Dan bahkan tangan saya diginikan. Pihak kampus juga menggerakkan Yes. mahasiswa. Apakah itu benar ada seperti itu? Kampus kita sendiri diserang gitu, apa kita tinggal diam? Ya. Ini kita mahasiswa nih. Alma mater kita ya. Tapi nggak tahu nih kalau Pol PP kuliah nggak ya, nggak tahu saya tuh. Mereka melaporkan ada dugaan tindak pidana korupsi di situ, Bes. Kalau tidak salah kurang lebih 9 miliar. Oh, untuk pembangunan. Berarti ini tanah? Belum kalau ya rencana tuh bangun DPRD. Oh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sadualahnya di Sumatera Barat. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang sedang panas di Sumatera Barat. Suatu kejadian yang tidak pernah terjadi sejak zaman kolonial Belanda. Aparat memanjat pagar perguruan tinggi kampus jam 9.30 pagi untuk memasang pelang tanah yang sudah inkrah kabarnya. Untuk itu kita hadirkan juga Abang dosen hari ini. Selamat datang, Bang. Selamat datang. Serta kuasa hukum kita lah milik Sumatera Barat, Bang Guntur. Hadir lagi. Selamat datang, Ya. Bang. Makasih, Bes, udah diundang. Makasih Siap. Pak Sana. Hafiz. Oke, kita terakhir menonton video-video singkat, video-video pendek di sosial media, Bang. Yeah. Itu potongan-potongan dosen dianiaya dan sebagainya. Ini kan jadi berita liar. Ya. Kita bagi masyarakat awam juga tidak mau berspekulasi di salah siapa. Makanya kebetulan kemarin saya lihat Bang Guntur posting, oh ini Bang Guntur kuasa hukum ini udah nggak aman nih, gitu kan. Dan alhamdulillah Bang Guntur bisa hadir di sini serta Bang Abbas. dosen juga, kuasa hukum juga, yang abang juga sempat di lokasi dari kabarnya juga kena aniaya juga. Ya, biasalah. Oke. Korban ya. Korban. Oke, kita langsung saja. Ini kejadiannya kapan dan bagaimana kronologinya, Bang? Siapa yang bisa Ya. menjelaskan dulu? Oke, mungkin Abbas. Ya. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Siap. Ya. Kejadiannya itu adalah kemarin. Oh, baru banget ya. Hari ini tanggal 23. 23, 22. berarti 22. Oke. 22 hari Rabu kemarin. Jadi kita yang berada pada saat itu, kita kan ada beberapa ini kuasa hukum dari Yayasan Pordekop, dan kebetulan pada saat itu kita yang ada di sana karena kita memang stay-nya memang di Bukit Tinggi. Oke. Nah, kita terkejut. Oke. Awalnya kita terkejut, tiba-tiba ada Satpol PP, Oke. kemudian yang terkumpulnya itu SK4 gitu kan, Satpol PP, kemudian di sana ada Dinas Perhubungan, Oke. ada polisi militer, ada memang polisi. Oh, berarti aparatnya bukan cuma Satpol PP hari Bukan itu? cuma Satpol PP. Oke. Nah, datang ke kampus, ke lingkungan kampus dengan cara memanjat pagar dari belakang. Oke. Nah, tentu kita ini menjadi tanda tanya, Pak. Jalan yang sudah kita buat sebagus-bagus mungkin di depan itu, Oke. tapi tidak masuk kepada akses ke depan. Malahan mereka memilih masuk dari belakang, kemudian loncat pagar, dan itu kita lihat di CCTV ada juga bawa sajam, senjata tajam. Oh gitu. Ya, Bentar Pak dosen. Ini kan lingkungan kampus. ya. Ini yang dimasuki aparat Satpol PP itu kawasan khusus atau include di dalam kampus? Nah, Kampus. kampus. Dalam kampus. Berarti kampus itu ada gerbang dong? Ya, ada gerbang. Ada gerbang Ada khusus untuk gerbang. masuk ke dalam. Ya, ada gerbang. Dan mereka lewat belakang. Lewat belakang. Wah, ini agak Lewat aneh. belakang. Lewat Oke, belakang. Nah, kenapa kita katakan ini membawa sajam? Karena kita lihat ada CCTV. Oke. Jadi mereka
berpencar dari beberapa lini sudut, dan kemudian karena di belakang itu juga banyak semak belukar, jadi dia pakai sajam untuk ini. Oh, untuk membersihkan. Kemudian dia loncat. Kita jadi bingung di sana. Tidak ada pemberitahuan apapun, tidak ada menunjukkan pemberitahuan, kemudian tidak ada menunjukkan surat-surat tugas yang jelas. Iya. Tiba-tiba masuk. Dan wajar dong kita mempertanyakan di sana. Betul. Wajar dong. Ini kenapa? Ini ruang kampus yang harusnya steril, tidak boleh ada apapun di sana, intervensi apapun, karena ini adalah ruang pendidikan. Ya, marwahnya harus dijaga gitu. Tiba-tiba ini didatangi oleh SK4 ini. Kita terkejut. Karena setahu kita fungsi dan tugas SK4 ini adalah penegakan perda. Oke. Ya, penertiban. Oke. Nah, hari ini mereka masuk tiba-tiba mengklaim ini tanah milik pemerintah kota. Oke. Milik pemerintah, mengklaim milik pemerintah kota dan langsung memasang plang. Oke. Nah, lalu kita tanya, tanah yang mana milik pemerintah kota? Kita bilang, tanah yang ini. Saya mau sampaikan di sana. Tidak baca ini, sudah ada plang di sini. Tanah ini sudah milik Yayasan Fordekop. Oke. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 2108 kalau saya tidak salah, dan sudah dilaksanakan eksekusi. Oke. Ya. Persoalan mengklaim tanah itu sebenarnya sudah selesai di proses pengadilan. Oke. Sudah selesai. Oke. Bentar, Ya, Bang. siap. Nanti kita bahas terkait sengketa tanah ini. Ya. Kita bahas kronologi dulu. Ini Ya. agak rancu sama saya nih. Ya. Karena saya agak pecah fokus juga. Ini Satpol PP datang jam 9 pagi. Ya, lebih Kita kurang. coba kita dari sana dulu deh ya. Ya. Jam 9 pagi. Lewat gerbang belakang. Dan di video itu manjat. Sorry, Bes, nggak lewat gerbang, lompat pagar. Lompat Lompat pagar. Tidak Oh, ada pagar gerbang. Oh, sorry. Tidak Nggak ada ada gerbang. Lewat pagar belakang. Pagar Itu belakang. lompat ke dalam. Lompat ke Kira-kira dalam. berapa orang yang datang waktu itu? Rame itu lebih kurang kalau saya tidak salah itu hampir 100 lah. Satpol PP. Satpol PP, kemudian ada TNI, dinas polisi. perhubungan, ada TNI, Polri, Semuanya lewat pagar belakang. lewat pagar. Iya, unik juga tuh. Pejabat lewat pagar belakang Bentar. semua. Termasuk itu pejabat-pejabat seperti ada camat di sana, Itu ikut bersama mereka. ikut bersama mereka. Apakah tidak ada surat pemberitahuan terlebih dahulu? Misalnya kami mau panjat pagar itu nggak ada. Tidak ada, maka kita terkejut, Pak Pis, kita terkejut hari itu tiba-tiba ini. Dan teman saya Iya. yang menjadi korban hari ini, dia itu memang tugasnya untuk memantau area lingkungan kampus. Ya, tugasnya memang tanggung jawabnya itu. Oke. Nah, jadi dia ketika dia lihat ada orang-orang yang datang, lalu wajar dong dia mempertanyakan ini. Kemudian mengapa di sini, kenapa lewat dari belakang, mungkin videonya sudah ada. Tiba-tiba ini terjadi kebrutalan. Saya katakan terjadi kebrutalan. Iya, yang kontak fisik lah Ya, kita kontak bilang. fisik. Yang hari ini yang kita laporkan. Nah, karena ada bentrok di sana, saya datang. Oke. Saya datang ke sana. Saya tanya, saya pertama sudah memperkenalkan diri. Saya adalah kuasa hukum di sini. Nah, Oke. ini mau apa? Itu pun sempat saya dipegang, kemudian didorong-dorong, gitu dia. Dan bahkan tangan saya diginikan. Oh, abang juga digitukan? Saya juga digitukan. Nah, makanya ini mau apa ini sebenarnya? Oke. Ya, kalau toh pengen mau masuk kampus, lihatkanlah mana surat tugasnya, mana pemberitahuannya, siapa yang bertanggung jawab di sini. Dan kalau dinyatakan ini adalah aset pemerintah kota dan ini
ini sudah ada putusan pengadilan, mana bagian hukumnya? Saya minta itu. Oke. Mana bagian hukumnya? Saya bilang. Iya. Nah, dikatakan ini kan sudah tercatat sebagai aset katanya. Iya. Saya sampaikan, pertanyaan saya simpel satu. Ketika ini dicatat sebagai aset, tercatat ya. Nah, saya mau nanya, sertifikat ini atas nama siapa? Saya bilang. Oke. Apa Dan itu sempat terjadi perdebatan pagi itu. sempat? Berarti sebelum terjadinya kontak fisik, Ya, apakah misalnya saya belum paham nih. Satpol PP datang, ya, panjat pagar, ya, lalu datanglah pihak dosen Ya. termasuk abang sendiri pas Ya. itu terjadi diskusi dulu, perdebatan dulu. tidak ada ruang diskusi di sana. Oke. Yang ada di sana tidak ada, ini harus disterilkan. Dan bahkan ini kita lihat nanti itu mengeluarkan kata-kata intimidasi dan kata-kata kotor. Oke. Itu terjadi di Itu terjadi. Tidak ada mau bentrok-bentrok lah. Dan ini kabarnya di waktu mahasiswa kuliah. Iya, Lagi ujian orang. lagi ujian malahan. Lagi ujian. Lagi malahan. ujian, lagi Oke. ujian, sehingga ini yang seharusnya lagi ujian ini adalah suasananya harus hening, tenang, ini menjadi gaduh lagi. Menjadi gaduh jadinya. Dan kabarnya sempat terjadi bentrokan juga dengan mahasiswa kabarnya. Ya, saya melihat itu dorong-dorongan itu dengan mahasiswa. Mahasiswa pun juga diberikan ancaman-ancaman gitu kan. Berarti lumayan cukup banyak korban juga dari ya? Iya. Banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya. Saya sudah menanyakan, kalau toh misalnya ini dikatakan sebagai aset pemerintah kota, coba tunjukkan saya apakah ini sertifikat ini atas nama pemerintah kota atau tidak. Tidak ada yang bisa menjawab. Oke. Tidak ada yang bisa menjawab. Hari itu tidak ada yang bisa menjawab. Tidak ada yang bisa menjawab. Tidak ada juga perwakilan dari Pemko. Perwakilan bagian hukum Iya. maksudnya tidak ada. Oke, bentar Bang. Ini saya juga bingung. Jadi mau minta ke Bang Guntur sedikit. Iya. Satpol PP ini posisinya mungkin banyak masyarakat kita yang belum paham, Bang. Iya. Ini Satpol PP ini posisinya di daerah kita ini gimana? Apa bedanya sama polisi? Sederhananya lah gitu. Iya. Kan kita punya banyak aparat penegak hukum gitu. Ya kalau Pol PP kalau bahasa sederhananya orang yang beres-beresin urusan di daerah kabupaten kota, misalnya penertiban kawasan yang harusnya bebas pedagang kaki lima, terus ada bangunan liar atau penitipan perda lah, intinya untuk menegakkan peraturan daerah. Apakah peraturan daerah tentang pengelolaan pasar, dilarang berjualan kaki lima atau hanya itu. Penitipan artinya apabila ada fasilitas umum, fasilitas daerah yang dianggap ini dilanggar atau ada bangunan liar, ya mereka tertibkan. Tapi ini kalau masuk ke properti orang nggak bisa. Oh, berarti dia di bawah wali kota. Wali kota. Pejabat pemerintah daerah lah ya. Ya, honor sebagian besar itu. Honor juga ada, honor daerah. Honor daerah mungkin ada yang PNS-nya. Oh, berarti mereka yang turun itu dipastikan instruksi. Dipastikan. Karena Dipastikan. bukan mungkin inisiatif Bukan. lembaga sendiri, Dia itu ya? alat dari perangkat alat dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah untuk penertiban, Ya, bersih-bersih ya. bersih, Ya. fasilitas publik dan sebagainya. Ya. Nah, dalam konteks kali ini itu apa kira-kira motif? Kita belum ngomongin. Ya. Kenapa kok bisa mereka masuk ke belakang? Dari point of view Bang, Ya. setelah Bang kawal kasus ini. Ya, saya lihat ini tidak terjadi, ini sesuatu yang istimewa dan unik. Makanya Hafiz tadi bilang kan sejak zaman kolonial nggak ada ini, makanya aneh. Iya, Kecuali ini sekeliling ini gerbang tertutup, ini di depan itu ada jalan bagus, Oke, iya, gerbang, makanya saya bingung. truk roda 6 itu bisa masuk tuh, bahkan eskavator bisa juga masuk Saking di depan. besar gerbangnya. Besar gerbang. Dan mereka Bagus, memilih panjat aspal. ke belakang. Lebih lewat semak belukar, panjat pagar. Oke. Itu pejabat semua tuh. Pejabat semua. Pejabat semua tuh, bayangin aja. Aparat negara, TNI, Polri juga, aduh. Oke. Kasihan kita TNI, Polri di bawah-bawah nih. Iya, Ya saya nantilah kita cerita motifnya apa, sebenarnya kita bisa baca ke arah situ. Ada motif-motif tertentu. Oke. Singkat, setelah video itu viral, Ya. itu kan banyak sekali. Saya Ya. juga emosi lihatnya ya. Ya. Karena ini kan ada penganiayaan. Ada penganiayaan. Penganiayaan di situ kan. Oh, iya. Terlihat sekali pemukulan-pemukulan. Jelas, nggak bisa ngelak Dan lagi. kabarnya setelah beberapa waktu langsung keluar video dari Bapak Wali Kota Bukit Tinggi Ya. yang membahas itu. Nah ini saya nggak tahu nih, kabarnya kan Pemko bilang ini AJB nomor 36 MKS 1007 sertifikat nomor 655, beliau mengatakan bahwasanya
kampus pegang sertifikat. Iya. Dua nomor bersebelahan, ini objek sama atau dua bidang berbeda. Saya nggak tahu nih. Iya. Gimana kronologinya? Gini aja Kenapa bisa sampai seperti itu? sederhananya, Bis. Perdebatan ini hak siapa? Ini kita bisa debat 3 hari 3 malam. Kalau orang memang nggak mau nerima kenyataan kebenaran, dia akan bantah terus. Bisa 3 hari 3 malam nggak selesai. Tapi perdebatan itu telah tuntas karena mereka nantang waktu itu. Mereka nantang. Ya udah, kalau tidak senang, ini wali kota langsung ya dulu menyampaikan ke Perdekok, silakan gugat pengadilan. Oke. Karena perdebatan tadi itu, Bis. Berarti kasus ini sudah pernah Udah. terjadi perdebatan dulu. Perdebatan dulu, dialog berapa kali, perdebatan wali kota nggak mau dengar. Wali kota waktu belum periode ini ya, tapi orang jabatnya sama. Masih Antara Pemda dan Perdekok. Yes. Oke. Iya. Oke. Setelah itu? waktu periode Iya. Pak Rahman yang pertama ya. Sekarang kan yang kedua nih. Oke. Nah. Berarti beberapa tahun Ya, tahun 2019. Oh, oke. Akhir-akhir masa jabatan pertama. Ditantang, ya udah kalau nggak senang, nggak terima silakan gugat. Kita datang baik-baik, ingin menyelesaikan baik-baik. Gimana pun kita nggak mau berhadapan lah, berhadapan dengan pemerintah. Walaupun hak kita jelas, tapi ditantang, ya udah kita uji. Sedang perkara berjalan di pengadilan, kita masih menawarkan juga tuh perdamaian. Kita menang tingkat pertama. Oh, sempat menang. Menang, tingkat pertama menang. Oke. Ditawari lagi damai aja lah. Nggak mau juga, banding mereka. Banding lagi. Kalah mereka. Lah itu ditawari lagi damai. Kita kasih tawaran damai, kita win-win solution. Damai, nggak mau juga. Kasasi mereka. Kasasi, kita menang. Udah menang pun, kasasi itu kan di Mahkamah Agung udah ingkrah ya. Oke, Udah final. iya. Kita udah menang. Belum kita eksekusi nih. Ditawari lagi. Udahlah, daripada ribut gitu udah kebayang. Kalau misal ribut sama wali kota, ini pasti panjang nih. Betul. Karena pejabat nomor 1. Iya. Kita menghargai, kita menghormati. Ya, masih pengen ribut. Akhirnya kita eksekusi itu lahan. Dieksekusi, dikuasai. Ada berita acara eksekusi yang dikuasai. Setelah itu dipagar. Oh, dipagar. Nah, maka perdebatan ini udah selesai dengan putusan pengadilan. Kalau Anda masih merasa benar punya, silakan tempuh upaya hukum. Apa upaya hukumnya? Peninjauan kembali. Tapi dia nggak diajukan. Dan lebih memilih naik pagar. Iya, naik pagar. Itu dia makanya. Ini Coba udah Bang, kita netral dulu lah. Iya. Keluar dulu dari kuasa hukum. Menurut Iya. Bang, memang dengan solusi seperti itu tuh ada peluang mereka untuk menang. dalam Ini adik sama abang lah. Iya. Keluar dari konteks dulu lah. Habis bingung juga nih. Kalau enggak besok kita Iya. siap undang mereka di sini gitu kan, biar dua Iya. arah gitu kan. Saya khawatir, saya jangan-jangan begini, saya kasihan sama wali kota. Jangan-jangan ada yang memberi advice sesat. Advice sesat seperti ya. apa? Nggak tahu juga nih kualitas advisor hukumnya seperti apa kok. Oke. Kok seperti ini ya? Kalaupun harusnya kan ketika ada kebijakan mau melakukan langkah kuda atau apa ini, Iya, itu iya, dicegah, iya. janganlah. Ya akhirnya kan saya jadi seperti ini. Kita malu, ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi malu. Kan malu kita di Indonesia Iya, terkenal karena Pol pendidikan PP, kita ya, tokoh-tokoh kita ya. Pol PP lompek pagar di instruksi wali kota. Ada SK4, ada TNI, Polri. Aduh. Ya makanya ketika ini memang oke lah, Ya. kita kan masih dugaan. Oke Ya. lah, saya nggak mau bela Perdekok juga. Ya. Saya nggak Perdekok ini salah, kita salah, gitu kan? Yes. Seandainya, apakah prosesnya harus tetap seperti ini? Kalaupun Perdekok salah, misal Perdekok 100% gedung itu tidak ada IMB, bangunan liar. Oke. Di trotoar, Oke. menghambat lalu lintas umum, ya kan? Mengganggu pusat publik. Udah parah, misal udah 1000% salah. Ya. Disurati dulu, peringatkan dulu. Setelah itu beritahu kami mau datang tanggal sekian mau menertibkan, Anda mau tertibkan sendiri atau kami dengan paksa. Datang baik-baik. Dan itu nggak ada. Nggak ada. Tiba-tiba lompat pagar. Makanya kita sampaikan tadi, nambahkan. Kita bingung hari itu. Oke. Kita bingung dan terkejut. Oke. Tiba-tiba datang, melompat pagar, dan kemudian mengklaim. Kabarnya pasang pelang ya? Pasang pelang, dia sudah bawa itu, sudah siapkan itu. Pelang, Oke. spanduk, segala macamnya. Ini saya sampaikan, kalau toh ini dikatakan sebagai aset milik pemerintah Kota Bukit Tinggi, apa buktinya, saya bilang. Oke. Oh, ini sudah tercatat sebagai aset. Nah, oke. Kemudian bukti otentiknya apa? Ini milik. Kalau milik itu kan berarti kan sertifikat. Pertanyaan saya cuma satu. Ini tanah ini sertifikat atas nama siapa? Saya bilang. Oke. Apakah atas nama pemerintah kota? Saya bilang kan. Tidak ada yang bisa jawab. Kalau Perdekok sendiri itu punya sertifikatnya, Bang? Jadi sederhana begini, Bes. Soal kepemilikan ini udah tuntas. Jadi mereka klaim, jadi gini, histori sedikit ya tanah ya. Jadi tahun 2005 kita beli tanah dari seseorang bernama Safri. Oke. Kita Kronologi ya, beli tanah ya. Jadi tanah itu dibeli dan dibayar tentu sebagian, nggak lunas dulu. Tentu kita ingin surat-suratnya clear dulu, sertifikat terbit. Nah, jadi pada awal itu diterbitkan sertifikat induk sama Safri. Nah,
keluar sertifikat induk, dipecah sama dia, separuh yang udah balik nama sama kita lunasi. Oke. Balik nama. Tapi yang PPJB itu perjanjian itu seluruhan ya, 1 hektar itu ya. Nah, separuh diberikan ke kita bayar lunas. Nah, yang separuh lagi belum dilunasi kenapa? Karena belum terbit sertifikatnya. Oke. Kita tunggu-tunggu aja tuh, nggak tahu. Tiba-tiba tahun 2007, 2 tahun kemudian, kita dapat kabar Pemko sudah jual beli sama Safri. Jadi 2005 kita jual beli, Oke. tahun 2007 Pemko beli objek yang sama. Oke. Sisanya separuh itu. Nah, ya kita tenang aja, kita sabar, kita nggak mempermasalahkan selagi tidak saling ganggu. Iya. Kita ukur, sudah diukur. Yang ukur itu bukan kita ya, tapi Badan Pertahanan resmi. Oke. Dipasang patok, pagar. Setelah itu dibangun. Clear ya, udah dibangun. Ternyata tahun 2019 tiba-tiba Pemko somasi klaim penyerobotan lahan. Lah, kan ini gawat. Kita di SP1, SP2, SP3 disuruh runtuhin bangunan. Oke, yang udah dibangun ini. Udah dibangun. Kalau IMB udah lengkap lah itu. Kalau nggak mungkin nggak ada IMB bullshit itu, udah ada IMB lengkap. Iya. Nah, dianggap kita nyerobot. Ya kita sampaikan baik-baik waktu itu dari Podokok. Enggak usah lah ribut-ribut. Kita damai-damai aja lah. Kalau memang apa nanti dianggap berlebih, kita gimana caranya? Iya, iya. Kita ngalah nih. Kalau padahal kita tahu tanah kita yang udah kita beli dibeli lagi sama dia. Ya itulah terjadi perdebatan di DPRD dan waktu itu tanggapan wali kota sangat kita sayangkan, malah nantang, ya udah silakan gugat. Ya mau nggak mau kita gugat, makanya tadi akhirnya kita menang. Oke, dan ini udah ingkrah ternyata. Udah ingkrah. Oke. Nah, ketika sudah ingkrah, ya kalau masih Anda perdebatkan itu di ruang akademik, di ruang kantor Anda saja nggak apa-apa. Tapi kalau sampai Anda mengambil tindakan, menafsirkan putusan pengadilan, ini Ya. di mana Anda belajar kuliah? Di mana kuliah hukum itu? Iya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 kasus sebenarnya. Iya. Pertama itu sengketa perdata soal tanah. Iya. Itu satu. Iya. Kedua, ada dugaan pidana penganiayaan. Iya, Dan ini bukan dugaan ya sih, udah ada video. banyak. Saya bilang penganiayaan nih. Ya. Lalu yang ketiga kita lihat, kalau saya sendiri melihatnya di luar 2 ini tuh, ini bicara marwah ruang akademik gitu. Iya, Karena betul. di kuliah. Betul. Saya di sini nggak sepakatnya gitu. Terserah mau sengketa tanah, Iya. kayak mau penganiayaan, mau di luar mau berantem, mau sport combat, terserah. Iya. Gitu. Tapi ketika ada mahasiswa sedang ujian, Iya. ini yang saya agak kurang respect saya melihat ini, makanya Iya. saya telepon Bang Guntur langsung. Iya. Nah, makanya saya bilang tadi, ketika memang masalah perdata ini belum selesai, cara masuk seperti itu juga Nggak benar. nggak benar kan? Nggak. Oke, itu yang sekarang. Lalu yang sekarang diperjuangkan ke Polda apa nih Bang? Oke. Yang kita laporkan ke polisi ya, pertama kalau di Polres Ya. Bukit Tinggi itu memang ada laporan juga, di Polda juga ada. Nah, Oke. di Polres Bukit Tinggi kita melaporkan kekerasan bersama-sama Oke. atau pengeroyokan kalau bahasa kitanya yang dilakukan oleh aparat Pol PP. Tapi ini bukan hanya pelaku yang kita sebenarnya yang dapat dijerat dari laporan kita itu bukan hanya pelaku langsung, tapi juga orang yang menyuruh melakukan dan orang yang memberikan fasilitas untuk melakukan itu. Nah itu. Namun hari ini kita spesifik kita laporkan ke Polda. Kenapa? Karena setelah kita bikin laporan di Polres Bukit Tinggi ini masih menyebarkan informasi publik yang menyesatkan ini. Pemerintah Kota Bukit Tinggi Apa tuh? menyatakan mereka mengambil tanah pemerintah, tanah negara Oke. yang dicapok oleh Bukit Tinggi, oleh Pordekop. Dan lebih parah lagi, dia fitnah nih korban kekerasan. Korban kekerasan ini lebih dulu memprovokasi Pol PP sehingga dia dipukul. Oke. Nah, ini kan luar biasa. Orang sudah bukannya minta maaf ya, tapi justru menyerang korban. Nah, ya udah kita akan lapor. Kita akhirnya ambil tindakan. Ini nggak bisa dibiarkan. Makanya kita laporkan di Polda hari ini menyebarkan kabar bohong dan berita palsu melalui media sosial. Itu salah satunya. Yang kedua, kita juga melaporkan orang khususnya wali kota sebagai orang yang memberi perintah langsung terjadinya tindak pidana. Oke. Ini ancamannya 7 tahun penjara. Ini. Iya, sama 7 tahun penjara juga. Bisa ditahan. Bagi yang menghasut ini. Iya, bagi yang menghasut. Tapi ada pembelaan juga dari Pemkot. Iya. Katanya kampus ini Bang, ini dari pihak dosen Iya. juga ya. Katanya ada gerakan untuk menggerakkan mahasiswa untuk pihak kampus juga menggerakkan Yes. mahasiswa. Apakah itu benar ada yang seperti itu? Sekarang gini aja, kita nih, saya aja coba nih, saya mahasiswa tiba-tiba lagi enak ujian diserang Pol PP gitu, apa nggak rame? Ya. Sekarang kita udah nahan mahasiswa loh untuk demo. Kalau mahasiswa kita sama-sama mahasiswa dulu. Kita demo memikirkan apa good governance, pemerintahan bersih. Kampus kita sendiri diserang gitu apa kita tinggal diam? Ya. Ini kita mahasiswa nih. Alma mater kita ya. Tapi nggak tahu nih kalau Pol PP kuliah nggak ya? Nggak tahu saya tuh. Yang di situ tuh yang datang itu. Ada lah. Ada mungkin ya? Ada lah, bisa ada kuliah lah. Itu orang-orang berpendidikan juga. Bang, hari itu mahasiswa kira-kira ada berapa orang? Ya, kalau yang kejadian pagi itu cuma kita ada
Beberapa kelas gitu ya? Enggak, mahasiswa nggak ada. Nggak, beberapa nggak ada. Ibaratnya nggak banyak gitu kan. Oh, enggak banyak. Udah heboh dulu baru mahasiswa keluar. Sudah heboh dulu, karena mahasiswa. Oh, jadi mahasiswa di dalam ruangan? Dalam ruangan lagi ujian. lagi kuliah. ada yang kuliah, ada yang ujian kan gitu Karena kan. heboh-heboh mahasiswa keluar. Ya. Oke. Jadi teman saya ini, yang korban ini, dia kan memang tugas dia untuk ngecek-ngecek. Ngecek-ngecek. Kemudian nampak itu kan kontak saya Kita langsung. datang langsung. Tentu. Jadi maka ini ada yang mau bilang, ada yang kemarin statement mengatakan kita adalah menghadang proses itu. Kita tidak menghadang, Iya. tapi kita mempertahankan hak kita. Karena kenapa? Kita memiliki, menguasai itu berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan yang sudah kita eksekusi. Jelas, tuntas di sana. Ketika ada penetapan eksekusi, jelas tuntas siapa pemiliknya. Iya. Nah, kita eksekusi 2022. Ya, 2022. Hari ini 2026. Nah, selama 4 tahun itu kemana saja kan gitu ya? Iya. Nah, kenapa hari ini baru dipermasalahkan? Oke. Nah, makanya daripada itu kembali lagi ke sana, kita tadi itu hanya 3 orang, kemudian karena heboh baru datang mahasiswa. Yang anehnya gini PS ya kan, boleh ya saya langsung potong. Yang aneh gini, kan dari itu kan jelas tuh Pemko ini membeli dari Safri tanah yang sudah dijual ke kita ya kan. Iya. Artinya kan jelas tuh dia dirugikan oleh Safri. Harusnya kan ini masalah dia sama Safri sama penjual. Ngapain sama kita? Ya kan? Oke. Ya, harusnya kan itu logikanya begitu. Mereka merasa dirugikan, ditipu ya silakan urusan sama Safri. Karena kita lebih dulu beli tanah itu daripada Pemko. Kita beli 2005, Pemko beli 2007. Itu jelas gitu ya. Jelas. Tapi kalau kita lihat di sini Bang, apakah ini menurut Bang benar-benar masalah sepetak tanah atau kira-kira ada hal lebih besar Nah, lagi? ini menarik nih Fes, kita. Ini kan ada laporan juga dari apa ya, kita lihat Pusat Bantuan Masyarakat Bukit Tinggi. Oke. Mereka melaporkan ada dugaan tindak pidana korupsi di situ, Fes. Oke. Dalam hal pelaksanaan tender pembangunan gedung DPRD Kota Bukit Tinggi. Oke. Nah, informasi yang kita dapatkan saat ini laporan dari Pusat Bantuan Masyarakat Bukit Tinggi itu telah penyelidikan sudah lama nih, udah berapa kali penyelidikan, sudah pengumpulan bukti-bukti. Nah, berdasarkan pemberitaan yang kita lihat dari bukti-bukti yang ada ini sudah cukup menyatakan perkara ini bisa ditingkatkan tahap penyidikan. Kenapa? Karena tender itu dilaksanakan pada saat perkara sedang diperiksa di pengadilan. Oke. Ini objek perkara ini sedang diperiksa di pengadilan. Waktu itu dilaksanakan tender. Nah, pelaksanaan tender ini sudah sampai pada penetapan pemenang lelang. Nah, berdasarkan informasi pemberitaan yang kita nggak tahu juga pasti ini, dalam perencanaan sampai penetapan lelang itu sudah memakan biaya negara, kalau tidak salah kurang lebih 9 miliar. Oke. Hasilnya nggak ada zong ya kan. Tanah ternyata punya Perdokop. Oh, untuk pembangunan. Berarti ini tanah? Belum, kalau ya rencana untuk bangun DPRD. Oh, tanah ini Ya. rencananya untuk pembangunan Gedung DPRD. Ya. udah tahapan lelang. Ya. Oke. Jadi yang jadi persoalan kuncinya itu Ya. lagi berperkara, harusnya kan ada prinsip kehati-hatian. Betul. Sedang berperkara, tunggu dulu perkara selesai baru Anda lakukan proses lelang. Oke. Ini lagi berperkara, proses lelang dilaksanakan sampai penetapan pemenang tender, pemenang lelang. Ini udah nggak makan biaya negara loh perencanaan ini. Kalau konon informasinya berdasarkan perhimpunan Pusat Bantuan Masyarakat Bukit Tinggi itu sudah memakan biaya sampai dengan 9 miliar. Dan ini perlu diusut harusnya, gitu kan Bang? Kabarnya sudah berjalan. Oke. Karena udah viral juga tuh beritanya tuh. Oh, berarti ini tanah Iya. sedang sengketa. Sedang sengketa. Belum selesai nih. Dilelang. Tapi udah dilelang untuk tender pembangunan gedung DPRD. Iya. Dan proses tender itu sudah menghabiskan banyak biaya. Banyak biaya, miliaran. Ya kalau dia apa itu 9 miliar, besar juga sih, kaget juga sebesar itu. Wah, ini bakal panjang sepertinya. Makanya ya bisa jadi sih karena itu. Ya harusnya kan Perdokop sebenarnya sudah menawarkan beberapa solusi. Oke. Ya solusi itu yang tidak merugikan Perdokop dan tidak merugikan Pemko dari aspek hukum. Itu karguling, kita punya tanah di lokasi yang berbeda. Oke. Udah, Jangan sudah kasih solusi. Udah dikasih, ditawarkan udah berapa kali. Ya gini, kita nggak mau ribut lah sama, kita tahu lah sama. Ini contoh ini, karena kita benar pun setelah diperkuat dengan putusan pengadilan masih diperlakukan seperti ini. Oke. Ya kita nggak mau lah ya, ngomong kasar kita takut lah ribut-ribut. Ya. Sebagai institusi pendidikan kita maunya tenang. Tapi orang kalau udah takut, udah nyerah, masih diintimidasi, kini akhirnya menggigit, Fis. Semut pun terpijak akhirnya gigit. Iya, betul. Nah, Dan ini Perdokop sudah menyediakan lahan, sudah kasih solusi. dikasih lahan di lokasi yang berbeda, nilai appraisal atau penaksiran harga itu lebih mahal lagi daripada tanah yang di belakang itu. Bayangin aja, gila nggak Perdokop? Udah menang perkara masih kita tawarin, kasih aja lah, nggak mau ribut-ribut.
Oke. Dan apa tanggapan dari pemerintah? Nggak ditanggapin. Malah digoreng tuh jadi berita for the cock ini nawarin tanah ini. Padahal kita ngasih nyelamatin mereka loh. Dan ngasih aja itu tanah. Dikasih cuma tukar, jangan permasalahkan tanah belakang. Jadi di Karena belakang ada pembangunan ya, gitu ya. Dan sisa Pemko kan masih ada sisa tanah di belakang di arah kuburan tuh, itu tanah kuburan tuh mungkin sebagiannya. Itu hanya sekitar 2000 meter. Jadi tanah yang sengketa ini nggak usah diganggu, yang udah kita menangkan ini ya, nggak usah diganggu. Plus tanah mereka 2000 meter belakang dikasih tanah 8000 meter. Kalau ini nilai appraisalnya tanah 2000 meter digabungnya sama tanah yang udah kita menangkan perkara itu dengan tanah 8000 meter masih mahal ini. Iya. Mau dong ngasih itu Iya. gitu ya. Tapi nggak tahu saya kenapa. Wah, ini panjang ini ya. Gimana Bang? Apa langkah berikutnya Bang? Langkah hukum berikutnya yang sedang mempersiapkan sekarang apa? Dan apa yang harus masyarakat dengar? Apa yang harus kita kawal? Iya, Dari sisi berarti gini ya. kuasa hukum lah. Pertama dari kasus ini kita melihat ini adanya kesewenang-wenangan. Oke. Jelas terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Oke. Rasa aman sudah tidak ada lagi, sudah bahkan dunia kampus yang wajib diamankan harusnya oleh pemerintah ini justru diserang oleh pemerintah daerah. Ini rasa aman kita udah tidak ada lagi. Ruang aman di perguruan tinggi itu sudah tidak ada lagi. Maka ini wajib kita lawan. Yang kedua, ini adalah pelanggaran hukum yang terang-terangan, secara nyata, brutal, memalukan. Harus segera diproses, harus ada konsekuensi yang tegas. Jangan sampai hanya pecat, ini harus masuk penjara. Oke. Masuk penjara, sampai siap, semua yang terlibat harus masuk penjara. Kenapa penganiayaan? Penganiayaan, pengancaman, bahkan dosen perempuan juga diancam loh, diintimidasi, menyebarkan kabar bohong, terus memfitnah korban. Kurang apa lagi? Jangan nanti masyarakat kecil ya cepat perkaranya dilimpahkan. Kalau seperti ini yang harus diprioritaskan penanganannya. Nah, jadi bukan hanya polisi, kita berharap ya jajaran pemerintah pusat, Menteri Dalam Negeri mengevaluasi pemerintah Kota Bukit Tinggi ini. Kok seperti ini? Oke. Ini parah nih. Kalau pendidikan kampus saja bisa begini, kan apalagi masyarakat biasa. Ini udah saatnya kita masyarakat Sumatera Barat benar-benar menunjukkan jati diri kita. Kita ini jadi ini ya evaluasi juga ke kampus lain Bang. Iya, bukan tidak mungkin terjadi. Kita ini jadi ajang apa begitu? Evaluasi lah. Bahwa ada yang salah. Itu. Apa Bang pesan buat wali kota Bukit Tinggi yang sedang nonton video kita ini? Saya yakin dia pasti nonton video Iya. ini. Ya Pak. Dari hati ke hati lah. Pertama Pak Wali, kampus kita ini untuk anak bangsa Pak Wali, bukan untuk segolongan orang, bukan untuk sekelompok orang, tapi untuk anak bangsa. Dan tujuannya tidak ada lain daripada mencerdaskan anak bangsa dan memajukan Kota Bukit Tinggi, memajukan perekonomian Bukit Tinggi. Kita bandingin di daerah lain, justru kampus-kampus ini diberi fasilitas, dikasih hibah tanah. Bahkan Pordekok pernah ditawari hibah loh oleh salah satu bupati dengan catatan pindah kampusnya. Ya. Di Bukit Tinggi kita udah beli tanah, kita membangun baik-baik, memajukan perekonomian. Kok seperti ini? Seolah-olah kita, mohon maaf aja, mendirikan tempat prostitusi di situ. Kok dihadang oleh pemerintah begitu? Ini buat pendidikan. Ini buat pendidikan. Ya. Itu sih. Itu poinnya ya. Iya, itu sih kalau emang apa Pak Oli, kita seperti itu Pak. Kalau mau hilangkan arogansi, ini bisa diselesaikan. Tapi kalau udah terlanjur seperti ini Pak Oli, kalau semut dipijak yang gigit Pak Oli. Itu. Oke Bang, gimana Bang? Besok apakah masih tetap mengajar Atau trauma kan? untuk kuliah? Apa yang ingin disampaikan ke mahasiswa? Jangan-jangan besok? ada trauma nih kan? Itu makanya kita dengar juga point of view dari selaku dosen juga Ya, gitu. yang jelas kita hari ini adalah memperjuangkan nasib anak bangsa. Ya. Nah, memperjuangkan nasib anak bangsa, kemudian kampus itu didirikan khususnya di Kota Bukit Tinggi itu. Ya. Itu dalam rangka mendukung visi dan misi pemerintah Kota Bukit Tinggi. Ya. Seharusnya pemerintah Kota Bukit Tinggi itu menjadikan kita mitra strategis. Karena kenapa? Selain kita meningkatkan ekonomi kreatif, kita juga pendidikan dan juga kesehatan. Ya. Nah, coba bandingkan multi efek yang terjadi sebelum dan sesudah Ya. di sana. Nilai tanah saja bandingan berapa kali lipat jauhnya lebih tinggi sekarang. Nah, itu yang kita hari ini melihat pemerintah Kota Bukit Tinggi tidak sampai sejauh itu Ya. melihatnya. Nah, dan yang lebih kita sayangkan sekali adalah ada dulu ketika dia
apa namanya itu statement beliau. Saya hanya mengulangi statement beliau ketika diundang oleh mahasiswa acara debat pasangan calon. Ya, debat pasangan calon di kampus itu? kampus Perdeko yang mengundang. Dulu sempat sempat debat calon wali kota di situ. Ya, diundang semua paslon itu. Kemudian termasuk yang wali kota hari ini yang terpilih. Ada salah satu pertanyaan dari mahasiswa mengatakan bahwasanya apa pandangan dia terhadap kampus yang hari ini bermasalah dengan pemerintah. Nah, dia sampaikan di sana adalah bahwasanya ini dia hormat dengan putusan Mahkamah Agung. Ya, dia hormat dengan putusan Mahkamah Agung. Itu kata beliau waktu itu. Itu kata beliau. Dan ini terjadi di zaman saya. Tujuannya apa? Adalah untuk mencari kepastian hukum. Dan kepastian hukum hari ini sudah jelas. Ini katanya ya, katanya sebelum dia terpilih. Nah, dia mengatakan di sana bahwasanya dia tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan atau putusan Mahkamah Agung. Jelas itu. Perdeko ini harus kita support. Perdeko ini harus kita dukung. Berapa di sana multi efek ekonomi yang hadir di sana. Ini tunggu untuk hari ini. Ini kan tanah ini kan sudah diambil oleh Perdeko. Tidak ada masalah katanya. Kita support. Nah, ini kan persoalan sertifikat katanya. Nanti saya ketika setelah jadi wali kota saya akan carikan solusinya. Itu yang disampaikan. Videonya ada, yang ada videonya. Nah, kemudian hari ini justru ini menjadi blunder dia. Tidak ingat lagi dengan apa kata-kata yang dahulu. Dan ini menjadikan kampus ini adalah sebagai musuh baginya lagi. Dia ingin mempertahankan aset segala macamnya. Saya bingung juga, aset apa yang mau mempertahankan? Putusan sudah jelas saya sampaikan. Maka daripada itu, nah kita sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Guntur. Ini dia hari ini kita melihat pemerintah Kota Bukit Tinggi ini adalah dalam rangka melihatkan arogansi kepemimpinannya, melihatkan abuse of power. Ya, nah itu perspektif dari abang ya. Ya, abuse of power. Ya, karena kenapa? Ini ruang pendidikan. Ya, ini ruang pendidikan, ruang intelektual yang seharusnya ini yang melahirkan kaum intelektual hari ini justru dikriminalisasi. Kemudian bagi saya ini luar biasa parah sekali gitu ya. Yang tempat kampus adalah tempat ruang aman, hari ini menjadi momok yang menakutkan hari ini. Nah, ini yang seharusnya harus menjadi perhatian bersama hari ini. Baik, Bang. Berarti sekarang kasusnya sudah pelaporan. Sudah penyelidikan. Kalau yang di Bukit Tinggi alat-alat bukti sedang dikumpulkan. Dan ini tidak ada alasan untuk tidak naik ke tahap penyidikan dan tidak ada alasan untuk tidak ditetapkan tersangka. Wajib nih. Karena secara terang benderang di depan khalayak ramai ada video sudah viral. Ini kalau tidak naik ini bukan hanya bukan hanya sekedar mengecewakan ya, tapi sudah mempermalukan penegak hukum nih. Itu konteks hari ini. Terima kasih banyak Pak informasinya. Setidaknya saya sudah tabayun, sudah tahu. Nanti semoga masyarakat kita juga bisa melihat perspektif dari sisi kampus Perdeko, karena di video itu sangat singkat, sangat potongan-potongan dan orang banyak emosi melihatnya gitu ya. Nah, terakhir dari saya, kita di Minangkabau itu punya prinsip buli ayah dek pembuluh, buli kato dek mufakat gitu ya. Segala sesuatu diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Bukan dengan memanjat pagar jam 9 pagi gitu ya. Ini yang menurut saya respect sekali. Semoga saya tidak menghakimi siapapun, perkara masih di kepolisian dan sedang investigasi. Saya juga membuka ruang komunikasi untuk siapapun, mau Pak Wali Kota, mau Kasat Satpol PP, siapapun yang merasa punya pendapat, let's see, nggak masalah bagi kita, karena kita memperjuangkan apa yang harusnya kita anggap benar gitu ya. Satu hal yang saya yakini, kampus itu bukan sekedar sertifikat, bukan sekedar tempat nongkrong. Kita juga lahir dari kampus. Saya bisa melakukan banyak hal karena kampus. Ya, saya berharap besar ya dengan kampus lah kita bisa memperbaiki bangsa ini gitu. Ya, seandainya disuruh milih gedung DPRD atau kampus, saya milih kampus.
Iya. Kira-kira sederhananya seperti itu. Iya. Saya nggak tahu benernya seperti apa. Semoga ini berjalan Iya. sebagaimana mestinya. Amin. Investigasi seadil-adilnya. Amin. Terima kasih sanak-saudara. Terima kasih banyak Bung Guntur. Sama-sama Pis, di sana Thank you, filosofis. thank you. Siap. Sukses ya. Terima kasih semuanya sudah nonton. Jika kalian punya perspektif yang berbeda, boleh tulis di kolom komentar dan kita tunggu bagaimana hasil dari proses kejadian ini. Dan saya berharap ini adalah kekerasan yang terakhir. Ya kalau memang ini yang pertama dan ini juga yang terakhir terjadi di Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.